Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan ini saya ingin membahas yang lagi viral atau yang lagi trending topik saat ini, yaitu Vanessa Angel. Maaf, kameranya agak kabur karena di depan saya di ruangan ini banyak energi goib. Jadi kamera saya agak kabur-kabur karena benturan energi. Jadi gini, saya melihat banyaknya konten-konten kreator yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang spiritual atau paranormal atau supranatural atau apalah, yang mengatakan bahwa arwah Vanessa Angel, korban kecelakaan yang kemarin di tol Nganjuk arah ke Surabaya itu, katanya gentayangan. Terus saya juga melihat ada yang semacam mediumisasi atau memasukkan arwah atau rohnya Vanessa Angel ke dalam raga manusia. Lah ini kan menjadi polemik. Ini harus menjadi kalau buat saya memang harus dipelajari, harus digali apakah ini settingan, apakah ini benar atau rekayasa. Dimana saya melihat, saya pribadi juga seorang pakar supranatural, dan saya juga mempelajari dunia metafisika atau dunia jin dan dunia roh lah. Jadi saya paham tentang dunia seperti itu. Buat saya sudah bukan hal yang tabu. Di sini saya ingin angkat bicara tentang kematian Vanessa Angel bersama suaminya dalam tragedi kecelakaan di sebuah tol. Apakah arwahnya ini gentayangan atau tidak? Kalau menurut kacamata saya, dalam artian mata batin saya atau indera keenam saya, Vanessa Angel ya rohnya sudah di alam barzah gitu loh. Rohnya sudah terpisah dari alam dunia dan alam barzah. Jadi sudah ada penghalang. Kalaupun ada yang mengatakan Vanessa Angel gentayangan atau arwah Vanessa Angel bisa dipanggil, bisa diinterogasi, bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol, buat saya ini konyol gitu. Karena bukan bunuh diri, kecuali orang-orang yang bunuh diri. Kalau dalam pengamatan saya, dalam penelitian saya, jadi penelitian ini ya memang saya pelajari tentang kronologi Vanessa Angel. Terus saya juga meneliti secara supernatural. Insya Allah ya, beliau itu syahid. Ya, beliau syahid. Kenapa beliau syahid? Karena beliau ke Surabaya, kan dari Jakarta tujuan Surabaya itu tujuannya untuk kerja. Insya Allah syahid. Jadi rohnya insya Allah sudah ke alam lain, dalam artian alam barzah. Kalaupun ada seseorang yang ngaku-ngaku bisa memanggil arwahnya atau rohnya Vanessa Angel, dimasukkan ke raganya manusia atau raganya mediator, atau dideteksi dengan alat-alat supranatural yang bisa mendeteksi radar, kalau saya amati itu bukan arwah atau roh asli dari Vanessa Angel gitu. Tapi roh dari jin yang sekitar situ aja, yang ingin tipu muslihat atau ngaku-ngaku rohnya Vanessa Angel gitu. Dan banyak sekali sih saya melihat di sosial media ya, intinya tentang Vanessa Angel, di mana banyak konten-konten kreator yang membahas atau mengupas tentang Vanessa Angel. Buat saya ini itu rekayasa dan hal yang sangat konyol, settingan dan ngada-ngada buat saya. Gitu.
Kenapa arwah kecelakaan itu saya katakan syahid? Ya karena itu kehendak Allah, kehendak Tuhan. Beda lagi dengan arwah-arwah bunuh diri. Mungkin di konten saya yang dulu-dulu saya pernah membahas kok. Perjalanan arwah, perjalanan roh bunuh diri sama roh kecelakaan, roh dibunuh, atau orang yang mati karena izinnya Tuhan ya. Itu berbeda-beda. Yang membedakan roh bunuh diri, di mana roh bunuh diri ini kemauannya dirinya sendiri, bukan kemauannya Tuhan. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya atau mencelakai dirinya dengan sengaja, maka ia adalah siksa neraka dan siksa akhirat. Jadi rohnya si pelaku bunuh diri, mau dia bom bunuh diri yang mengatakan dia syahid, ketika dalam apapun alasan apapun, entah itu bunuh dirinya dengan memotong urat nadi, dengan gantung diri, atau loncat di jembatan atau apa, itu tidak bisa menjadi alasan. Apapun alasannya, itu termasuk perbuatan yang haram, perbuatan yang sangat terlarang dan diharamkan oleh agama manapun. Jadi roh pelaku bunuh diri adalah roh asli. Jadi roh arwahnya tidak bisa masuk ke alam barzakh. Jadi saya akan jelaskan satu persatu biar kalian bisa memahami. Jadi gini, ketika si manusia itu, katakan sebut aja si mawar gitu loh ya. Si mawar itu bunuh diri dengan cara gantung diri atau merobek urat nadi di tangannya. Itu kan tendensinya karena kemauan sendiri, entah dia stres, depresi, atau putus asa, ya kan. Nah itu rohnya tidak bisa masuk ke alam barzakh atau alam kubur, ditolak sama bumi. Ketika katakan dia dinas atau ditakdirkan oleh Tuhan, dia berusia 50 tahun ya, 50 tahun, sedangkan ia bunuh dirinya di usia 25 tahun. Jadi dia, si mawar ini tadi, harus menunggu 25 tahun lamanya dia disiksa di alam dunia sebelum dia dijemput sama malaikat. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi seorang pelaku bunuh diri ketika dia meninggal, dia harus menunggu sampai kapan takdirnya umurnya, sampai dia dijemput sama malaikat itu tadi untuk diantar ke alam barzakh. Makanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan barang siapa yang membunuh dirinya, siksa dunia dan siksa akhirat. Jadi dia di alam dunia juga tersiksa. Katakan dia gantung diri, mungkin dia akan mengalami kesakitan, mengalami keperihan, seperti halnya gantung diri atau mutus urat nadi. Itu dia akan tersiksa terus, begitupun sampai kapanpun dia akan seperti itu, sampai dia dijemput oleh malaikat. Katakan usianya dinas, usia realnya ya dinas 50 tahun, dia bunuh dirinya di usia 25 tahun, jadi dia harus nunggu usia 25 tahun lamanya. Udah disiksa di dunia dan di akhirat. Ini sangat ajabnya, siksanya sangat pedih. Jadi buat kalian jangan sekali-sekali sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Tuh, ini untuk bunuh diri. Maaf ya, ini kameranya mungkin agak agak gimana gitu ya, karena memang ada energi gaib mungkin di samping kiri saya, tekanannya terlalu tinggi, jadi membuat kamera itu semacam kabur gitu loh. Mungkin kalau para indigo atau orang yang memiliki kemampuan supranatural sixth sense mungkin bisa melihat sosok-sosok yang ada di samping kiri, depan saya siapa dan belakang saya siapa.
Lah sedangkan kalau untuk bunuh diri atau orang dibunuh itu kan karena kehendaknya Tuhan, mungkin matinya karena dia kecelakaan gitu loh. Kayak Vanessa Angel gitu kan karena takdir. Ya bukan karena kesalahan sopir atau apa, ya memang kesalahan sopir, entah dia mainan HP atau dia terlalu ngebut atau apa gitu loh. Memang ada faktor untuk kesalahan human error itu, memang ada, bener gitu loh. Hanya saja kita kembali ke takdir, memang Tuhan menakdirkan, menskenariokan dia meninggalnya seperti itu gitu loh. Jadi tidak bisa dipungkiri gitu loh. Entah dia meninggalnya ditakdirkan meninggal lewat kecelakaan, bisa meninggal karena dibunuh, bisa dipacok atau diracun, atau dia tidur di kasur yang empuk pun, bersembunyi di gua pun, bersembunyi di bunker pun, kalau memang Tuhan menghendaki dia meninggal ya meninggal gitu loh. Jadi tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Dan barang siapapun yang bernyawa, yang hidup akan menjumpai kematian. Kecuali iblis. Iblis memang ditangguhkan oleh Allah, ia hidup sampai hari kiamat gitu loh. Ya. Jadi makhluknya Allah, makhluknya Tuhan yang ditangguhkan, bahkan yang hidup sampai sekarang berjuta-juta tahun lamanya, yaitu iblis. Ya. Iblis sampai detik ini dia masih hidup, sampai yaumul kiamah, sampai hari kiamat dia masih hidup. Itu iblis. Kita kembali ke topik inti, yaitu Vanessa Angel. Kalau buat saya, Vanessa Angel matinya dalam mati syahid, dan beliau arwahnya juga tidak gentayangan. Kalaupun ada orang-orang yang mengatasnamakan dia ahli dalam klinik, ahli dalam spiritual, ahli dalam supranatural atau apa, kayak buat saya itu settingan, buat saya itu rekayasa, buat saya itu hanya konten saja buat saya gitu loh. Kalaupun bisa dimasukkan, dia ngaku-ngaku bisa memasukkan mediumisasi arwah atau roh Vanessa Angel, buat saya itu ya mungkin kerasukan sih orangnya. Hanya saja itu bukan Vanessa Angel. Mungkin jin, ya mungkin bisa jinnya perewangan atau kodamnya dia sendiri, atau jin-jin yang lalu lalang di daerah tol situ yang ditarik, sengaja ditarik terus dimasukkan ke dalam raganya manusia. Kan tahu sendiri sifatnya jin kan pembohong, sifatnya jin kan pendusta. Jin-jin yang berpraka buruk ya. Tuh. Ya bikin konten sih boleh-boleh saja sih kalau untuk saya, cuman jangan sampai ada pembodohan, jangan sampai ada hal-hal yang apalagi mengatasnamakan agama. Kan banyak sekali konten-konten kreator intinya seakan-akan mengatasnamakan agama. Nah, yang gobloknya lagi kan masyarakat kita itu paling mudah itu terhasut oleh yang sesuatu yang berbau agama. Padahal sesuatu yang berbau agama ini belum tentu benar. Dia nggak tahu itu settingan atau itu bohongan, cuman ada selentingan-selentingan atau embel-embel agama, mereka sudah percaya gitu loh, mereka sudah mengimani, mereka sudah meyakini gitu loh. Ini kan ya, para netizen kan harus pinter-pinter gitu loh, apakah ini real, apakah ini settingan atau apa. Walaupun dia dengan menggunakan embel-embel agama, dengan berpakaian seakan-akan alim, lah ini jangan mudah percaya gitu loh. Kita harus pelajarin gitu loh, biar kita menjadi seorang netizen, menjadi seorang yang paham gitu loh, mana yang benar, mana yang tidak gitu loh. Ya intinya sekian ini. Kita doakan Vanessa Angel beserta suami
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube Ratu Bidadari TV. Terima kasih. Assalamualaikum.